Lalu sejauh mana pemerintah mengantisipasi puncak arus balik Lebaran tahun ini? Kami akan bahas ini bersama juru bicara Kementerian Perhubungan Elba Damhuri. Pak Elba, selamat sore Pak dengan Tifal. Selamat sore Mas Tifal, apa kabar? Kabar baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Untuk terakhir kali yang saya pahami dari Korlantas menyebutkan puncak arus balik itu terjadi di tanggal 5, 6, dan 7. Apakah Kemenhub juga punya pandangan yang sama atau ada prediksi lain Pak? Ya, kita sepaham dengan Korlantas Polri bahwa memang puncak arus balik ini berlangsung dari tanggal 5 sampai tanggal 7 April. Untuk jalur darat misalnya di Trans Jawa tanggal 6 April ini akan menjadi puncak arus balik, Mas Tifal. Kemudian di penyeberangan diperkirakan tanggal 5 April ini akan menjadi puncak arus balik sampai dini hari nanti tanggal 6. Di Bandara Suta tanggal 7 April akan diperkirakan menjadi puncak arus balik dari mudik Lebaran 2025 ini, Mas Tifal. Dan data sejauh ini kalau kita bicara konteksnya hari ini Pak di tanggal 5, apakah sudah mulai ada lonjakan dan kemungkinan bakal bertambah lagi hingga malam nanti atau dalam 3 hari ke depan ini bakal rata jumlah volume kendaraannya? Ya, kenaikan sudah terjadi sejak tanggal 3 April kemarin ya Mas Tifal, dan ini tanggal 4, tanggal 5 semakin tinggi, semakin naik, dan kita perkirakan nanti malam sampai besok ini akan semakin padat arus lalu lintas, termasuk juga di penyeberangan. Dan setelah itu tanggal 7 juga di beberapa tempat di jalan masih ramai juga sampai tanggal 8. Karena tanggal 8 itu seperti kita ketahui Menpan RB sudah mengeluarkan surat edaran bahwa kerja fleksibel untuk ASN dan pejabat negara itu bisa ditambah menjadi Selasa 8 April ya Mas Iqbal. Dan ini memberikan ruang terjadinya pemerataan arus balik pada Lebaran 2025 ini. Seberapa signifikan WFA ini bisa membantu biar lalu lintas ini bisa rata, tidak menumpuk di satu hari tertentu, Pak? Ya, kalau kita belajar dari arus mudik kemarin, alhamdulillah berjalan lancar dan WFA memberikan dampak positif juga terhadap pemerataan para pemudik yang kembali ke kampung halamannya, mulai dari mereka membawa kendaraan pribadi, naik kereta maupun naik transportasi umum lainnya. Dan itu kita punya statistik yang memang memperlihatkan bahwa pemerataan berlangsung, dan dengan adanya WFA setelah hari H Lebaran ini, kita berharap juga pemerataan akan terjadi juga, dan tetap memang perhitungan kita 5-7 ini tetap menjadi puncak arus mudik. Cuma kita berharap dengan adanya perpanjangan WFA ini sampai tanggal 8 April pemerataan bisa terjadi juga, Mas Iqbal. Dan ini kita percaya bisa terjadi karena banyak masyarakat juga yang masih ingin menikmati Lebaran di kampung halaman juga ya Mas Iqbal ya. Termasuk juga masih dalam masa cuti, ada kemungkinan kegiatan wisata masih terjadi, sehingga dengan membaca pola yang ada sekarang, skema rekayasa lalu lintas ini masih tetap berlaku sama atau ada penyesuaian sendiri nih Pak? Kalau dari Korlantas ini tetap sesuai skenario dari kepolisian ya Mas Iqbal ya, bahwa dari kemarin sudah diberlakukan one way lokal di Jawa Tengah, kemudian kontraflow di jalur Cikampek, tol Cikampek, di beberapa tempat di misalnya jalan-jalan menuju tempat wisata juga diberlakukan buka tutup. Di jalan arteri pun kita lihat kesigapan kepolisian dan di subdaerah cukup sangat kuat sekali. Di jalan arteri pun kita lihat dari Cirebon, Indramayu, kemudian dari Sukabumi menuju Bogor itu sudah diberlakukan juga buka tutup sehingga masyarakat yang melakukan perjalanan arus balik bisa berjalan dengan lancar, Mas Dipal. Saya yakin bahwa teman-teman Kemenhub sudah melakukan evaluasi untuk arus mudik sebelumnya ya Pak ya. Dengan membaca data-data terakhir di tahun 2024 setidaknya membandingkan untuk volume kendaraannya sendiri, apakah terjadi perbedaan data yang signifikan yang mungkin perlu publik pahami juga? Karena kan terakhir disebutkan bahwa angka pemudik turun begitu. Apakah memang polanya memang terbaca demikian Pak? Ya, kita sejauh ini masih fokus kepada persiapan arus balik ini, Mas Iqbal. Soal jumlah masyarakat, kendaraan ini masih dinamis sekali. Kita tunggu saja sampai nanti selesainya arus balik ini, karena dari Kementerian Perhubungan, dari Menteri Perhubungan, Pak Dudi Purwagandi, Kapolri, Korlantas, dan semuanya, kita benar-benar sedang menyiapkan bagaimana arus balik ini bisa berjalan lancar dan masyarakat bisa kembali dengan selamat, Mas Iqbal. Jadi untuk hal-hal ini nanti mungkin setelah semua proses ini selesai, baru kelihatan ya Mas Iqbal ya. Jadi ditunggu dulu sampai beres arus balik, baru ketahuan catatan-catatan jumlah pemudiknya, apakah ada perbedaan atau tidak begitu Pak ya? Yap. Oke, termasuk juga yang perlu dicermati karena kan dari aspek
pengaturan rekayasa di jalur tol kan sudah cukup jelas terlihat begitu. Kalau untuk jalur arteri apakah ada concern sendiri dari Kementerian Perhubungan, Pak? Ya, arteri Menteri Perhubungan Pak Dudi Prabodani sangat concern sekali karena di jalur ini pemudik dengan menggunakan motor mendominasi Mas Iqbal. Dan berbeda ketika arus mudik, di arus balik ini level tingkat kelelahan masyarakat terutama pengemudi itu jauh lebih tinggi ya setelah berlebaran di kampung halaman, mungkin banyak aktivitas juga di sana, kelelahan lebih tinggi dibanding ketika mereka bepergian. Dan di sini sejumlah fasilitas di jalan arteri kita siapkan, Mas Ipal, mulai dari rest area, posko kesehatan, tempat bermain anak. Bahkan kita bekerja sama dengan Menteri Agama menyiapkan masjid, 200 lebih masjid di jalur Trans Jawa ini dari Jawa Timur sampai Jawa Barat untuk dipakai sebagai tempat istirahat, tempat beribadah selama 24 jam. Kemudian di jalur Trans Sumatera juga disiapkan 100 masjid lebih untuk tempat istirahat sebagai rest area yang bisa dimanfaatkan oleh para pemudik. Dan juga Kementerian Perhubungan pun itu mengubah lokasi-lokasi jembatan timbang itu menjadi tempat istirahat juga, Mas Iqbal. Di sana pemudik, pemotor bisa beristirahat. Apalagi kita lihat sekarang sesuai dengan ramalan dari BMKG tanggal 5 sampai tanggal 7 sampai tanggal 8 akan ada hujan, baik hujan mulai level sedang, ringan maupun hujan lebat. Nah, ini juga penting sekali di jalan arteri ini, rest area-rest ini dimanfaatkan oleh para pemudik untuk beristirahat, Mas Iqbal. Baik, tentu kami mengapresiasi Anda di tengah aktivitas memantau ini mau berkenan berbicara bersama kami kali ini. Pak Elba, terima kasih sekali lagi. Hati-hati di jalan, Pak. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.